Saya cerita apa Mas Joko? Cerita awalnya siapa, terus punya duit berapa, tadi closingannya berapa. Ini baru closing juga nih cerita. Alhamdulillah. Singkat aja ya Mas ya. Ya. Kalau latar belakang saya mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Udahlah, kalau cerita lama. Beneran. Orang baru. Banyak orang baru ya, nanti tolong tanya ke pengundangnya masing-masing. Gitu kan, nama saya Oji. Saya 11 tahun yang lalu ya, itu pernah jadi buron. Buronan bener. Dari Jogja, minggat ke salah satu keluarga, anak saya masih kecil. Nanti teman-teman mungkin biasanya fotonya banyak kok, itu tersebar juga. Kabur minggat sekeluarga, anak saya baru satu, masih kecil, putus sekolah karena kan harus minggat ke Bandung. Dari Bandung 1 tahun Bapak Ibu, minggat lagi ke Cirebon. Jadi buronnya 2 kali. Jogja. Saya asli Jogja. Dulu saya usaha dari tahun 2003. Kelihatan banget kalau udah tua ya. Maksudnya kelihatan banget umurnya. Kalau mukanya sih masih awet muda, alhamdulillah. Saya mulai usaha dari 2003, dari semester 3 atau 4 kuliah lah. Memang saya nggak mau yang seperti Mas Joko ceritakan itu, karena orang tua saya, bapak ibu saya itu dua-duanya PNS. Mungkin banyak orang di luaran sana yang pengen banget untuk jadi PNS ya. Tapi saya sebagai anak PNS, bapak saya juga sudah masuk pejabat eselon 4 atau 3 kalau nggak salah. Pokoknya punya pakai mobil dinas lah bapak ibu ya. Tapi mobilnya cuma mobil dinas aja, nggak punya mobil pribadi. PNS yang terlalu jujur mungkin ya. Nah itu ibu saya guru. Ya, dan saya demi Allah dari saya kecil saya nggak ada cita-cita untuk jadi PNS. Karena apa? Saya ngelihat masa depan saya, orang tua saya puluhan tahun jadi PNS kayak gitu. Saya nggak mau kalau saya jadi PNS nanti bakalan cuman kayak gitu, kan gitu. Punya mobil plat merah, gitu kan. Rumah, alhamdulillah, orang tua saya punya rumah itu ketika sudah pensiun, dan itu bapak saya cuma dapat pensiunan 40 juta kalau nggak salah bapak ibu. Itu saya masih kuliah, saya udah usaha, dan alhamdulillahnya saya yang nyelesain itu waktu masih usaha di Jogja. Berarti kan bapak ibu bisa ngebayangin ya usaha saya seperti apa. Itu ya kalau tahun 2005-an sampai sebelum 2010 tuh kalau cuman putaran uang di atas 1 M, 1,5 M sih biasa bapak ibu. Itu saya. Tapi ya qadarullah, memang harus minggat, kabur, terdampar di Cirebon, dan saya sekeluarga nggak ada keluarga atau teman lama yang di Cirebon sama sekali. Saya baru ke Cirebon sekali itu, dan saya harus hidup di kota itu dan bertahan hidup menghidupin anak istri saya waktu itu. Sampai titik terendahnya saya pernah jadi tukang pecel lele bapak ibu, bukan juragannya ya, tapi bukan yang punya, karyawan pecel lele. Itu saya pernah ngalami seperti itu 11 tahun yang lalu. Singkat cerita, saya simpel bapak ibu, waktu itu gak punya duit buat makan besok aja susah. Saya cuma ngeliat ada minyak bisa campur sama air. Saya simpel banget. Dan saya memang background saya sebelumnya sudah pengusaha yang kalau cuman putaran duit miliaran, ratusan juta gitu kan, atau puluhan juta per hari itu biasa gitu ya. Meskipun saya buat makan besok aja susah, tapi ketika ngelihat ada mesin air ya dulu ya Mas Joko ya, ada mesin air gitu kan, ada mesin air itu 50 juta bisa bikin kayak gini. Sebagai saya yang dulunya background pengusaha, meskipun waktu itu lagi nggak punya duit, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah jawab doa-doa keluarga kami. Karena kami doanya apa Bapak Ibu? Ya Allah, tunjukkan kami usaha yang mudah, murah, dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan ini air putih.
Gimana Mas Joko? Mike satu lagi mana ya? Mas, Mike satu lagi mana sih? Hah? Nang mintain deh Nang. Oke, lanjut. Intinya ketika saya melihat peluang 50 juta, saya nggak mikir duitnya dari mana ya, Bapak Ibu. Karena apa? Saya udah ditunjukin 50 juta. Simpelnya ya waktu itu ya, bodohnya saya. Maksudnya bukan bodoh ya. Berpikir sederhananya saya. Saya berpikir sederhana, 50 juta, saya punya pabrik Bapak Ibu. Sedangkan kemarin di Jogja, saya modal ratusan juta bahkan miliaran, itu saya masih jadi distributor tunggal. Belum punya pabrik. Saya bilang murah. Gitu Mas Joko. Nih pertanyaannya yang tadi bersambungannya. Kan Mas Oji nggak punya duit nih. Oke. Terus dapat duit dari mana? Nyicil nggak? Nggak. Nyicil kemana? Nggak, makanya ini posisinya Mas Oji Oh. punya duit. Berkaitannya tadi kan pertanyaannya sama yang udah pada nyicil. Nah Mas Oji kan nggak punya duit. Itu nggak punya duit terus bisa beli mesin itu dari mana duitnya? Waktu itu karena kami minggat nggak bawa apa-apa ya Mas ya. Mau nyicil, mau nyekolahin apa-apa juga nggak ada yang disekolahin Mas. Mau kredit juga agunan udah nggak ada. Yang ada boro-boro bank ngasih pinjaman. Yang kemarin aja belum dibayar, lu nya malah minyak, malah mau pinjam lagi gitu loh. Udah gitu nggak punya jaminan. Ya ini teman-teman, maaf ya aku potongnya. Ini teman-teman Bapak Ibu semua kalau punya contoh prospek ya Mas Oji, udah jatuh ketiban tangga kena cat, ketabrak ban. Iya. Nah ya ini Mas Oji dah. Ya, nah ini memberikan cerita. Jadi maksudnya teman-teman tolong simak baik-baik ya. Karena ceritanya Mas Oji ini nanti akan ditemuin di prospek di lapangan. Bagaimana Mas Oji dapat duitnya? Tolong diceritain. Oke, 50 juta waktu itu buat saya sebagai background pengusaha nggak banyak Mas, murah. Tapi kan kondisi saya waktu itu saya punya ribuan alasan untuk nggak bisa punya mesin kangen water, gitu kan? Cuman kan kalau saya fokus di situ, ini utang saya kapan lunasnya yang di Jogja kan gitu, kapan kelarnya nih gue jadi buron kan gitu. Oke kan? Berarti ya saya fokusnya ke solusi dong. Oh masalah udah banyak mau ditambahin lagi gitu kan. Ya 50 juta kalau saya mau minjem ke perseorangan 1-2 orang nggak bakal dikasih Bapak Ibu. Nanti banyak kok foto saya beredar waktu masih dekil dulu, itu nggak bakal percaya. Jangankan manusia, laler aja males nempel sama saya Bapak Ibu, takut dipinjemin duit. Serius. Kayak pantat penggorengan Mas, orang biasanya cuci piring ini goreng-goreng kan hitam kan jadinya lecek lah. Nah, gampangnya sih 50 juta caranya ya saya minjem ke banyak orang Bapak Ibu. Oke, stop. Dengar kan? Bagi yang cicilan untuk segera diselesaikan, ya ini pahit nih, jawaban pahit. Tapi faktanya mau ngomong apa? Hah? Saya tambahin Mas, udah nggak punya duit masa belagu Mas. Gitu Mas. Jadi ya, Banyakkan alasan kan? teman-teman bisa dengar nggak semua? Jadi saya sering banget nih dapat pertanyaan, Mas Joko kalau ketemu prospek yang nggak punya duit gimana? Nah ini nih, kalau ini dia nggak mau lakuin, ya udah lupain. Ngerti nggak? Jadi jawaban buat teman-teman yang bertanya soal cicilan dan lain sebagainya, ini contoh udah paling parah Mas Oji. Udah DPO, punya utang banyak, kagak ada duit, tapi dia tetap mau berusaha cari. Ya kalau nggak gitu terus kita hidupnya kapan berubahnya Mas? Jadi jawabannya buat orang yang nggak punya duit, cari duitnya. Udah. Ngerti nggak? Boleh saya tambahin Mas? Ya boleh, silakan. Kalau saya kadang, ini kalau hot prospek ya Bapak Ibu ya, ini mohon maaf. Kalau hot prospek itu yang kita deket banget lah, gitu kan? Dia pengen hidupnya berubah, ya kan? Iya. Pengen punya ratusan juta setiap bulan, bener nggak? Iya. Kan gitu ya. Tapi ngusahain 50 juta aja nggak mau. Ya mati aja loh. Ya, udah tuh jawabannya. Nah, kadang saya bercandanya gini, nggak bercanda juga sih, kalau emang mau ayo gitu loh. Maksudnya ya lo mau nggak ginjal lo gua beli 300 juta, kita bisa jual lagi 500 Mas, masih untung 200, lumayan kan? Lo bener nggak? Iya. Orang suka bilang nggak punya duit, padahal ya saya sering bilang sambil bercanda ya, tapi ini khusus hot prospek. Saya punya temen, sahabat, itu bahkan cuman udah berapa tahun dia cuman ginjalnya ada 3 Mas.
Karena satu cangkokan yang fungsi Iya. cuma tinggal satu, yang cangkokan, yang dua itu masih ada. Ya. Sampai sekarang orangnya masih hidup dan masih sehat. Makanya kalau ada orang bilang 50 pengen ratusan juta, tapi modal 50 juta aja nggak mau, ya udah ginjal aja tuh masih sisa 250 juta. Iya. Tolong nanti dikasih tahu ya kontak personnya yang nerima ginjal untuk Oh boleh, nanti ke saya. Lumayan mas, nanti kita bagi dua mas. Ya. Tepuk tangannya beri untuk Mas Oji dong. Ya. Thank you Mas Oji ya. Oke. Oke, thank you. Ya, Ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.